Selamat sore Pak Adezo dan Pak Rido. Di sini saya akan membuka pertemuan kali ini dengan judul deteksi penyakit tanaman tomat berdasarkan pola mozaik daun menggunakan metode konvolusional neural network. Proyek ini ada proyek pembelajaran mesin oleh kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Nicholas Sadan dengan NIM akhir 149, kemudian ada Alexander Bryan dengan NIM akhir 163 dan Dimas Anggoro dengan NIM 115. Oke, untuk latar belakang, penyakit tanaman adalah masalah utama dalam pertanian yang menyebabkan penurunan hasil produksi dan kualitas tanaman. Deteksi dini penyakit sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan hasil panen. Gejala umum seperti pola mozaik pada daun menunjukkan infeksi virus atau patogen lainnya. Teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin ini membuka peluang baru dalam deteksi penyakit tanaman. Convolutional Neural Network atau CNN, jenis jaringan syaraf tiruan yang efektif dalam analisis gambar, dapat digunakan untuk mengembangkan model yang mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit berdasarkan gambar daun. Kemudian, CNN bekerja dengan mengidentifikasikan pola visual kompleks melalui serangkaian layer yang memahami fitur gambar secara bertahap. Dengan dataset besar dan beragam, CNN dapat mengenali berbagai penyakit tanaman dengan akurasi tinggi, memungkinkan deteksi otomatis dan real-time. Teknologi ini membantu petani mengidentifikasi infeksi secara cepat dan efisien, menggunakan perangkat mobile atau kamera digital, tanpa perlu menunggu hasil laboratorium. Penerapan teknologi ini memungkinkan deteksi dini, pengendalian efektif, dan pertanian yang lebih produktif serta berkelanjutan, sambil mengurangi ketergantungan pada pestisida dan bahan kimia. Masuk ke rumusan masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja model CNN dalam mendeteksi penyakit tanaman tomat berdasarkan pola mozaik yang diukur melalui grafik training dan validation accuracy. Kemudian juga ada bagaimana distribusi kesalahan prediksi yang diilustrasikan oleh confusion matrix dan apa implikasi terhadap kinerja model. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah memahami secara mendalam sistem kerja Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengenal pola. Kemudian ada menilai kinerja model CNN dalam mendeteksi penyakit tanaman tomat berdasarkan pola mozaik daun dengan mengukur akurasi training dan validation. Kemudian juga ada menganalisis distribusi kesalahan prediksi menggunakan confusion matrix untuk memahami implikasi terhadap kinerja model dalam mendeteksi penyakit tanaman tomat. Untuk jenis penelitian ini ada studi kuantitatif yang bertujuan mendeteksi penyakit tanaman tomat berdasarkan pola mozaik daun menggunakan mode metode Convolutional Neural Network atau CNN. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja CNN dalam mendeteksi penyakit pada tanaman tomat dengan mengukur training akurasi, kemudian validation akurasi, dan distribusi kesalahan prediksi yang diilustrasikan melalui confusion matrix. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi hasil dari proses pelatihan model CNN serta meningkatkan keakurasiannya. Kemudian untuk dataset sendiri, kita menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Tomato Disease Ready. Itu ada da- data apa? Data dengan berbagai jenis penyakit pada tanaman tomat. Yang di sini dataset ini mengklasifikasikan penyakit tomat berdasarkan citra daun tomat yang yang terdiri dari 8.111 file dan
File-file ini terdiri dari 3 folder yaitu test, training, dan validation. Di dalam file tersebut terdapat berbagai cita yang akan diproses menggunakan metode CNN. Untuk preprocessing data, langkah pertama dalam preprocessing adalah mengekstraksi data yang telah diunduh ke direktori dan memastikan semua data tersedia serta terorganisir dengan baik untuk memudahkan proses selanjutnya. Kemudian setelah diekstraksi, data dibagi menjadi 3 bagian yaitu data latih yaitu 60%, kemudian data validation 20%, dan data uji 20%. Pembagian ini memastikan model dilatih dengan baik, divalidasi selama pelatihan dan diuji secara objektif pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada setiap gambar dalam dataset diubah ukuran menjadi 224 kali kan 224 pixel dan dinormalisasi dengan rentang 0 sampai 255 ke 0 sampai dengan 1 untuk memastikan keseragaman dan kesiapan sebelum pelatihan model seperti EfficientNet di Zero. Kemudian juga ada data latih mengalami augmentasi gambar termasuk rotasi, kemudian ada pergeseran, ada zoom, ada flip secara acak untuk meningkatkan variasi data. Teknik ini membuat model lebih robust dan meningkatkan kemampuan generalisasi dengan memperkenalkan variasi tambahan dalam data pelatihan. Gambar-gambar dikelompokkan dalam batch untuk memfasilitasi pemrosesan paralel selama pelatihan, yang membantu mempercepat proses dengan efisien komputasi. Selama batch biasanya terdiri dari jumlah gambar tertentu, misalkan 32 gambar yang diproses secara bersamaan dalam setiap iterasi pelatihan. Metode analisis. Dalam proyek ini, metode analisis menggunakan efisien net B0 untuk model Convolutional Neural Network atau CNN dengan teknik utama yang mencakup pelatihan model dengan data augmentasi untuk meningkatkan variasi dan mencegah overfitting, penggunaan early stopping untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada peningkatan pada metrik validasi, evaluasi model menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur akurasi, convolution matrix untuk analisis detail performa klasifikasi, classification report untuk precision, recall, dan F1 score tiap kelas, visualisasi hasil pelatihan dengan grafik akurasi dan loss, dan prediksi pada gambar baru dengan pengubahan ukuran normalisasi dan analisis probabilitas prediksi model terhadap kelas gambar. Untuk alat dan toolsnya ada Jupyter, di mana Jupyter Notebook digunakan untuk pelatihan model karena sudah menyediakan library yang diperlukan seperti Matplotlib, Seaborn, dan Bokeh untuk visualisasi data interaktif dan intuitif, mempermudah analisis data besar. Lalu ada Python. Penelitian ini menggunakan Python karena kemampuannya dalam pengolahan data yang efisien dan beragam library yang lengkap seperti Matplotlib, Crush, dan TensorFlow yang mendukung analisis dan visualisasi data secara efektif. Untuk deskripsi hasilnya, dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari total 8.112 gambar yang mencakup 9 kelas penyakit tanaman tomat. Dataset ini dibagi menjadi 3 set utama untuk memastikan model dapat dilatih, divalidasi, dan diuji dengan baik. Set pelatihan terdiri dari 5.682 gambar yang digunakan untuk melatih model dan mengoptimalkan bobot jaringan saraf. Set validasi terdiri dari 1.620 gambar yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja model selama pelatihan dan membantu mencegah overfitting. Set pengujian terdiri dari 810 gambar yang digunakan untuk mengukur kinerja model setelah pelatihan selesai dan memberikan gambaran tentang kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Pembagian dataset ini dilakukan untuk memastikan bahwa model memiliki generalisasi yang baik dan dapat diandalkan dalam mendeteksi berbagai penyakit tanaman tomat di lapangan. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk matriks ini memperlihatkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mengklasifikasikan gambar ke dalam kelas yang benar. Setiap baris dalam matriks mewakili kelas sebenarnya, sementara setiap kolom mewakili prediksi model. Nilai-nilai yang tinggi pada diagonal utama matriks menunjukkan bahwa model sebagian besar berhasil memprediksi kelas dengan tepat. Tingkat kesalahan yang rendah di luar diagonal utama mengindikasikan bahwa misclassification atau kesalahan klasifikasi sangat jarang terjadi. Hasil ini memperkuat bahwa model yang dilatih mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai penyakit tanaman tomat dengan sangat akurat, sehingga dapat diandalkan untuk aplikasi praktis dalam mendukung petani mengidentifikasi dan mengelola penyakit tanaman dengan lebih efektif. Gambar tersebut menunjukkan grafik akurasi pelatihan dan validasi selama 10 epoch. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa akurasi pelatihan mulai meningkat tajam sejak awal pelatihan dan terus meningkat hingga mencapai nilai yang sangat tinggi, mendekati 1 sekitar epoch kelima. Setelah itu, akurasi pelatihan mengalami peningkatan yang lebih lambat dan stabil, menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik dan mencapai stabilitas dalam pengenalan pola-pola yang ada dalam dataset pelatihan. Akurasi validasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari awal pelatihan dan mencapai puncaknya sekitar epoch ke-8 sebelum mulai stabil. Grafik ini menunjukkan bahwa model tidak hanya belajar dengan baik pada data pelatihan, tetapi juga mampu mempertahankan performanya pada data yang tidak terlihat sebelumnya, yaitu data validasi. Peningkatan akurasi yang konsisten pada data validasi menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting yang seringkali menjadi masalah dalam pelatihan model machine learning. Gambar tersebut menunjukkan grafik loss kerugian pelatihan dan validasi selama 10 epoch. Dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai loss pelatihan menurun sejak awal pelatihan dari nilai yang cukup tinggi hingga mencapai nilai yang sangat rendah mendekati 0 sekitar epoch kelima. Penurunan yang cepat ini menunjukkan bahwa model dengan cepat belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Nilai loss validasi juga menunjukkan penurunan yang signifikan meskipun dengan beberapa fluktuasi yang terjadi di tengah-tengah proses pelatihan. Penurunan yang stabil dari loss validasi hingga mencapai nilai yang rendah menunjukkan bahwa model mampu generalisasi dengan baik terhadap data yang tidak terlihat sebelumnya. Grafik ini mengindikasikan bahwa model tidak hanya belajar dengan efektif dari data pelatihan, tapi juga mampu menjaga performa baiknya pada data validasi. Penurunan yang konsisten pada loss validasi menunjukkan bahwa model tidak hanya menghafal data pelatihan, tetapi juga memahami pola yang lebih umum, sehingga tidak terjadi overfitting. Gambar Gambar tersebut menunjukkan grafik cross kerugian pelatihan dan validasi selama 10 epoch. Dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai loss pelatihan menurun sejak awal pelatihan dari nilai yang cukup tinggi hingga mencapai nilai yang sangat rendah, mendekati 0 sekitar epoch kelima. Penurunan yang cepat ini menunjukkan bahwa model dengan cepat belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Nilai loss validasi juga menunjukkan penurunan yang signifikan, meskipun dengan beberapa fluktuasi yang terjadi di tengah-tengah proses pelatihan. Penurunan yang stabil dari loss validasi hingga mencapai nilai yang rendah menunjukkan bahwa model mampu generalisasi dengan baik terhadap data yang tidak terlihat sebelumnya. Grafik ini mengindikasikan bahwa model tidak hanya belajar dengan efektif dari data pelatihan, tapi juga mampu menjaga performa baiknya pada data validasi. Penurunan yang konsisten pada loss validasi menunjukkan bahwa model tidak hanya menghafal data pelatihan, tetapi juga memahami pola yang lebih umum, sehingga tidak terjadi overfitting. Hmm. Baik, selanjutnya untuk analisis pembahasan dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil penelitian menunjukkan performa model dalam mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit pada daun tomat dengan sangat baik.
Model tersebut mencapai tingkat akurasi keseluruhan sebesar 0,99 atau 99% dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang juga tinggi untuk masing-masing kelas penyakit. Sebagai contoh untuk kelas bacterial spot dan healthy, model memiliki nilai precision dan recall sempurna yaitu 1,00, menghasilkan F1 score sebesar 1,00. Kelas-kelas lain seperti early blight dan late blight juga menunjukkan nilai yang hampir sempurna dengan F1 score masing-masing 0,98 dan 0,99. Hasil ini didukung oleh distribusi data yang merata, yaitu masing-masing kelas memiliki 90 sampel dengan total 810 sampel digunakan dalam evaluasi nilai makro average dan week average. Untuk precision, recall, dan F1 score juga masing-masing menunjukkan nilai 0,99, menegaskan konsistensi dan keandalan model dalam mendeteksi berbagai jenis penyakit daun tomat. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk codingan dari hasil proyek kami. Baik, di sini sudah terlihat codingan project machine learning kami yang menggunakan CNN. Di sini kami menggunakan Jupyter Notebook sebagai alat IDE-nya. Untuk langkah pertama, di sini kami melakukan import library untuk pemrosesan gambar, pembuatan model, evaluasi, dan visualisasi. Dapat lihat menggunakan NumPy, Matplotlib, Seaborn, sklearn, TensorFlow, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah berikutnya di sini merujukkan dataset PET dari Tomato Disease Ready, di mana folder tersebut berada, dan juga melakukan split folder dengan membagi dataset 3 folder dibagi menjadi 3 dataset, training 60%, validation 20%, dan testing 20%. Kemudian langkah ketiga di sini membuat generator data untuk training, validation, dan testing dengan augmentasi gambar untuk training set. Kemudian di sini membuat generator train, validation, dan test generator diambil dari foldernya masing-masing, train, validation, dan test dengan target size-nya semua 224, batch size 32, kelas model categorical, dan shuffle through, seed-nya 42. Kemudian ditemukan 5.682 image yang terdapat pada folder train, 1.620 image yang terdapat pada validation, dan juga 810 image yang terdapat pada test folder. Kemudian di sini dilakukan model definition, mendefinisikan model menggunakan salah satu arsitektur CNN, yaitu EfficientNet B0 sebagai base model dengan beberapa layer tambahan untuk klasifikasi. Kemudian dilakukan model compilation dengan mengkompilasi model dengan optimizer Adam, loss function categorical cross entropy, dan matrix akurasi. Kemudian dilakukan callbacks, mendefinisikan callbacks early stopping untuk menghentikan training jika training validation loss tidak membaik dalam 3 epochs berturut-turut.
Selanjutnya dilakukan model training, melatih model menggunakan data training dan validation dengan callback yang sebelumnya. Selanjutnya di bawahnya dapat dilihat pemrosesan mulai dari epoch 1 hingga epoch 10 yang berjalan dengan baik dengan rata-rata sekitar 550-an detik untuk setiap epochnya. Dapat dilihat untuk akurasinya menunjukkan kenaikan yang signifikan mulai dari epoch pertama, kedua, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan model evaluation. Di sini mengevaluasi model pada data testing dan mencetak akurasi tes. Di sini dapat dilihat akurasi tes keseluruhannya mencapai 99,12%. Selanjutnya dilakukan model prediksi pada data testing dan mendapatkan label prediksi serta label sebenarnya. Kemudian di sini akan dicetak confusion matrix, membuat dan menampilkan confusion matrix untuk menampilkan performa klasifikasinya dari tiap 9 kelas yang ada. Jadi di sini dapat dilihat dari true dan predicted-nya semuanya dapat dilihat dominan pada arah diagonal, yang dimana di sini menunjukkan hasil yang signifikan bahwa model dapat memprediksi dengan baik, walaupun ada beberapa 1, 3, dan juga 1 ini yang ada misprediksi sepertinya. Sedikit. Selanjutnya dilakukan classification report. Di sini mencetak classification report yang berisi metrik seperti precision, recall, dan F1 score yang sebelumnya sudah dijelaskan untuk dari ke 9 kelas tadi yang sudah dibagi untuk tiap penyakitnya. Rata-rata dari ke-9 tersebut didapatkan akurasi sebesar 0,99 atau 99%. Selanjutnya di sini dilakukan plotting akurasi dan loss. Ya. Di sini untuk membuat grafik akurasi dan loss untuk training dan validation dapat dilihat di sini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk grafik dari training dan validasi akurasinya, kenaikan yang signifikan dari epoch 0, kedua langsung meningkat mulai dari epoch 4. Ini berarti bisa dikatakan bahwa model bekerja dengan sangat baik menggunakan efisien net B0. Hampir menyentuh akurasi 1,0 atau 100%. Selanjutnya di sini untuk training and validation loss-nya. Di sini berbanding sesuai dengan training and validasi akurasinya yang sebelumnya. Dapat dilihat penurunan yang signifikan. Selanjutnya di sini ada function untuk memprediksi image dari URL yang diberikan. Jadi di sini nanti fungsi ini akan meminta sebuah link image dari penyakit daun tomat, kemudian akan dipanggil akan di pre-processing dulu, kemudian akan dipanggil modelnya. Selanjutnya nanti akan dicetak
seperti di bawah ini. Ini contohnya ada image URL-nya. Kemudian nanti akan diproses dan mencetak prediction bacterial spot dengan akurasi hasilnya 0,9996. Dengan bacterial spot 99,996%, septorial leaf spot 0,003%, early blight 0,001%, target spot 0,00%, dan late blight 0,00%. Di sini model dapat memprediksi dengan benar dari link gambar yang diberikan. Di sini ada akurasi probabilitasnya, dapat dilihat bacterial spot mencapai 99%. Kemudian ini ada prediksi keduanya untuk gambar yellow leaf curl virus. Model juga berhasil memprediksi gambar tersebut sesuai penyakit, yaitu yellow leaf curl yang mencapai 100%. Dapat dilihat di sini tabel probabilitasnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali ke PowerPoint. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, pendeteksian penyakit tanaman tomat berdasarkan pola mozaik daun menggunakan metode convolutional neural network atau CNN dengan arsitektur EfficientNet B0 terbukti sangat efektif. Model yang dilatih dengan dataset menggunakan EfficientNet B0 mencapai akurasi pengujian hingga 99,12%. Model ini juga menunjukkan precision, recall, dan F1 score yang mendekati sempurna untuk setiap kategori penyakit, seperti bacterial spot yang mencapai precision 0,99, recall 1,00, dan F1 score 0,99. Meskipun tidak mencapai 1,00 untuk setiap kategori, secara keseluruhan model EfficientNet B0 unggul dalam performa dibandingkan dengan arsitektur lainnya, dengan kemampuan mendekati atau mencapai 0,99 hingga 1,00 untuk banyak kategori. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa EfficientNet B0 secara signifikan meningkatkan keakuratan dalam deteksi penyakit tanaman tomat, memberikan alat yang dapat diandalkan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen dengan mendeteksi penyakit secara cepat dan tepat. Baik, sekian saja yang dapat kami presentasikan dari hasil penelitian kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.